Sama tak harus sama. Sesama manusia bisa berbeda rupa. Sesama manusia bisa berbeda keluarga. Sesama manusia bisa berbeda agama. Sesama manusia bisa berbeda ras dan budaya. Berbeda rupa tak jadi masalah untuk kita. Berbeda keluarga tak menghilangkan rasa saudara. Berbeda agama tak lalu menjadi musuh bersama. Berbeda ras dan budaya tak akan menjadi beban buat kita. Duka kita tidak melihat agama. Untuk kita saling merasa bahwa kita adalah sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang kerukunan beragama. Nah, pada saat ini Bu Risma berdiri di sebuah tugu. Tugu apakah ini? Kelihatannya sih tubuhnya biasa saja. Tapi ada apa sih? Cerita yang ada di balik tugu ini, ya kita cari tahu bersama-sama. Jadi kalau ditanya bagaimana ikhwal berdirinya bisa berdampingan gereja dengan masjid, bahwa gereja ini lebih awal berdirinya sekitar tahun 37 ya Bu, 39 maaf ya. Ada jamaah yang namanya Bapak Haji Ahmad Zaini yang rumahnya di sebelah masjid ya, itu beliau saat itu mewakafkan tanahnya untuk dibikin langgar. Akhirnya dibentuklah kepanitiaan, termasuk bapak saya. Jadi saya tahu persis pada saat itu tidak seperti sekarang, perizinannya sangat sulit. Dulu tidak, lebih mudah sekali. Hubungan pendeta dengan para sesepuh kita ini seperti keluarga. Tidak ada namanya apa ya, sekat-sekat, seperti keluarga semua. Kita ngobrol bareng biasa kalau sore pada jagongan. Itulah kebersamaan yang dialami oleh pendahulu kita. Akhirnya dibentuk kepanitiaan, kemudian matur sama Pak Pendeta waktu itu. Pak Pendeta, di sini mau dibangun langgar, bagaimana pendapat panjenengan? Nah, ini yang luar biasa perlu dipahami. Silahkan Bapak, coba. Ini sesuatu yang sangat besar. Silakan. Ini tempat ibadah. Ayo kita bareng-bareng membangun masyarakat yang mempunyai jiwa agama, apapun agamanya yang dilindungi undang-undang di Indonesia begitu. Nah, ketika sudah sampaikan, kita bentuk kepanitiaan waktu itu, dibangunlah sebuah langgar. Dengan adanya ini, maka dari pendahulu sampai sekarang betul-betul kita jaga kebersamaan dalam perbedaan keyakinan. Maka kita yang menjadi diberi amanah pengurus dari Ketua Takmir terus melanjutkan daripada apa yang diawali oleh pendahulu kita, untuk terus kita jalin komunikasi, kita jalin supaya supaya kita tetap rukun, tetap bisa menikmati dalam ibadahnya masing-masing dengan khusyuk tanpa ada merasa terganggu. Enggak, kalau kita kan memang tidak orang sini, cuma memang ketika kami di sini itu juga sama pendahulunya, itu sama Pak Pendeta yang sebelumnya sudah diberitahu tentang yang memang salah satunya ya menjaga kerukunan gereja dengan masjid, dan selama ini memang ya katanya tidak pernah ada persoalan antara gereja dengan masjid. Ya, jadi tentang peribadatan ini kan
Kalau di masjid sudah ada jadwalnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selain itu tidak ada kecuali ketika ada pengajian akbar atau ada taklim. Nah, intinya ketika ada misa atau apa, tidak ada merasa terganggu. Kalau untuk jamaah selama ini ya mereka sudah paham dan malah juga bangga, maksudnya Luar biasa. punya identitas gereja dengan masjid ini. Ada yang sudah pindah rumah ke Palu aja, kalau gereja tetap gereja dan masjid ini sudah jadi salah satu yang memang jadi kebanggaan kami. Untuk ibadah memang kami ya sudah biasa bersama, ya tidak ada masalah. Luar biasa. Apa sih makna daripada Tukulidin? Maka pendahulu kita sepakat di antara Pak Pendeta, pengurus gereja ini dengan pengurus masjid waktu itu. Maka dibentuklah, disepakati berupa Tukulidin. Dia akan bercahaya terus. Intinya tidak akan terjadi permasalahan apapun sampai nanti. Coba bersinar terus itu. Sinarnya apa? Sinar tentang kebaikan, kerukunan, kebersamaan. Kegiatan 17-an alhamdulillah karena orang masjid sama orang sini juga ada yang jamaah sini, dengan otomatis kita kerjasama Pitulasan udah biasa lah, kerjasama itu biasa. Sama kalau untuk gereja dengan masjid, misalnya Bu Pendeta ada event apa, selalu kunjung ke tempat RT, konsultasi. Saya sebagai RT pemberitahuan, terus dengan Pak Natsir selaku takmir masjid, saya juga ngasih tahu. Jadi saling mengisi lah untuk pemberitahuan. Jadi supaya tidak tempuk gitu, ada event apa gitu, koordinasi gitu. Untuk kegiatan Idul Fitri, Idul Adha, apalagi Idul Adha masjid tidak punya lahan, kita sapi hewan itu di depan gereja, minta izin dulu sama Bu Pendeta. Untuk pihak gereja juga kan ada kesehatan, itu juga masyarakat dari sini juga ada yang ikut sini. Kita buka untuk masyarakat tuh yang menggunakan fasilitas itu biasanya bukan jemaat gereja. Dari Panti Walu ya, dari Panti Walu, tapi kita yang enggak bisa, kalau kita harus pakai apa? Harus. Bukan bidangnya, kerjasamanya. Kalau pijat bayi sama refleksi petugasnya dari gereja. Oh, luar biasa. Jadi yang menjadikan ikon gereja dan masjid ini bukan dari kita, tapi dari pemerintah kota. Luar biasa kan? Bahwa pemerintah kota tahu betul. Nah, gereja masjid ini memang harus dijadikan sebagai cagar budaya, ya kan? Supaya menjadi contoh bagi yang lain. Utamanya di Kota Solo dan pada umumnya di seluruh Indonesia. Berkaitan dengan yang hadir di sini siapa saja, wah mungkin sudah banyak ya Bu ya, internasional, sudah mendunia sudah, dari Inggris ya, dari Inggris itu pendeta dengan ustadz. Dia mengatakan, saya baru tahu di seluruh dunia ini hanya di Kota Solo, utamanya di Kampung Jodibatan. Kenapa saya katakan begitu? Karena gereja masjid tanahnya sama, nomornya sama. Dan bukan kita yang bikin ya Bu, nomornya sama 222 ya Bu ya. Dari Uni Soviet juga ada, dari Malaysia, dari Afrika, dari ya banyak sudah. Dari pemerintahan, dari kementerian, Kemeninfo, dari kepolisian ya Bu ya, dari perwira di Mabes Polri datang ke sini. Nah itulah kalau kita ini rukun semuanya menjadi indah sekali. Kalau dulu itu ada dosen dari universitas di Inggris pernah datang ke sini juga itu. Betul. Jadi ternyata ada pemikiran dari
mahasiswa. Kalau mengenal tentang Indonesia itu negatif. Karena mungkin mereka dengarnya Berita-berita yang Jalan-jalan ini. ya, Tidak berimbang. jadi dia datang ke sini dan itu salah satu materi yang akan dia ajarkan ke mahasiswanya, bahwa yang kita kenal di media itu salah seperti itu, tentang bukan hanya tentang Solo tapi ternyata tentang Indonesia itu ya itu Sudah soal buruk agama itu buruk lah pokoknya. Luar biasa. Betul itu kata. Sampai ustadz dan pendeta ini hadir di mana namanya Afrika, di Ethiopia, membuat sumur dalam kira-kira 300 meter. Itu atas nama kemanusiaan, bukan atas nama agama. Oke, kalau dalam urusan toleransi, kalau dalam hal agama kan memang kita punya ajaran masing-masing ya, dan waktu ibadah dan tata caranya juga beda-beda. Jadi yang kita lakukan kalau untuk urusan agama memang intinya tidak saling mengganggu. Bagaimana masjid itu bisa ibadah dengan baik, di gereja juga demikian. Jadi kami sama-sama tahu ya, kecuali untuk hari besar, memang untuk hari besar kita usahakan yang bisa ditata itu tidak bersamaan. Tapi kalau untuk ibadah rutin ya kita sudah tahu masing-masing. Dan yang nyata ketika Idul Kurban atau Idul Fitri, saatnya kita sholat Id berbarengan dengan hari Minggu, kebaktian. Coba ini yang luar biasa. Nah, kita di jamnya pagi setelah subuh, dan memang harus begitu. Ya, kebaktiannya pagi diundur ya Bu, sampai jam selesainya kita. Ketika Natal, perayaan Natal, kita juga tahu diri, paham saat yang beribadah kita harus tahu diri. Biasa kita baca Quran, nggak baca Quran, langsung adzan pun tidak terlalu keras. Jamaah sudah paham. Setiap malam 25 Desember di sini melaksanakan kebaktian, beribadah kepada Tuhannya. Kita harus bisa memahami dan menghormati. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan. Jangan sampai jemaat gereja merasa terganggu dosa besar itu. Harus benar-benar merasa khusyuk di dalam beribadah, merasa puas, pulang itu bahagia merayakan Natalnya. Perlu kita sampaikan agar generasi muda paham bahwa kita sudah dididik oleh pendahulu kita bersatu, rukun di dalam perbedaan, karena memang Indonesia sangat luas yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa dan sebagainya, kaya sekali. Sampaikan kepada anak didik perlunya kita menjaga kebersamaan di dalam perbedaan. Dalam perbedaan kita bisa menjaga, apalagi dalam kesamaan. Luar biasa, berbeda saja bisa menjaga. Nah, perlu bukan hanya di Indonesia, kita sampaikan ke belahan dunia. Kita harus benar-benar hidup damai, rukun, dan bisa menjalankan aktivitasnya sebagai manusia yang merasa tentram lahir batin, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan beribadah kepada Tuhan yang masing-masing. Mungkin kalau saya pesannya nih, kita harus menjaga kerukunan, lakukan agama kita masing-masing dengan baik, tetapi juga kita tidak boleh mengganggu keyakinan orang lain dengan peribadatannya. Prasasti ini adalah bukti bahwa kerukunan dan keragaman antar umat beragama harus senantiasa dijaga. Simpati perlu kita pupuk sejak dini. Empati perlu kita tumbuhkan mulai kini. Toleransi perlu kita jaga di sini, di dalam diri ini. Kini ataupun nanti, tetap genggam hati ini. Bergandengan tangan, menempuhi semua yang terjadi. Untukku, untukmu, untuk kita, untuk mereka, dan teruntuk Indonesia tercinta.